Baik, selamat pagi buat kita semua. Good morning everybody. Good morning, Sir. Oke. Nah, pagi ini kita kan sudah minggu keempat ya. Jadi karena itu kalau Anda lihat nanti dari Sibda, minggu ini Anda harus sudah mempelajari apa yang disebut dengan bagian dari Bermes, yakni khususnya pelatih Helminthes. Sudah ada yang lihat Sibdanya? Nah, jadi silakan nanti lihat di Sibda. Di sana ada materinya dan juga di sana ada ya evaluasinya. Nah, jadi pagi ini ya karena sesungguhnya di Sibda sudah lengkap, Bapak hanya menekankan hal-hal pokok mulai dari ya porifera, karena minggu yang lalu kita sudah bicara soal bagian awal dari suatu taksonomi hewan ya. Jadi sekali lagi kita mulai dari porifera, nanti hari Jumat kita lanjutkan ya bagian dari Cnidaria, Stenopora, bahkan nanti minggu berikutnya akan ketemu lagi itu kita bisa ya pelatih Helminthes dan nematoda. Jadi nanti minggu depan topik yang kita bicarakan akan ketemu sesuai dengan minggunya. Nah, karena itu makanya sekali lagi ya Bapak hanya menekankan hal-hal pokok apa yang perlu disampaikan sehubungan dengan ya topik-topik yang berkaitan dengan taksonomi hewan invertebrata. Jadi karena itu pada pagi hari ini kita mulai dari porifera. Mungkin Anda kan sudah membacanya, bahkan sudah mencoba menjawab ya. Nah, evaluasi yang telah disajikan pada Sibda. Oke, kita mulai ya. Bagian yang pertama yakni porifera. Silakan masuk lagi 2 orang lagi. Sudah nampak di slide-nya di layar? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yeah, so I have told you this morning we try to understand more what we say about sponges. Yeah, when we talk sponges, of course, it's similar with porifera. Ya, jadi itu dia. Nah, sekarang tentu ya namanya sudah seperti tadi porifera, maka bagian taksonomi yang harus Anda kuasai ya tentukan yang pertama ya porifera masuk hewan ya, as you have known that porifera belongs to animals. Now which one that more important for you? You must know that, you must understand why porifera belongs to animal. And after that porifera belongs to metazoa. What is the reason why porifera belongs to metazoa? And the next, of course, porifera belong into diploblastic animals. What is that? Why? And the next, of course, some people say that what you know about porifera, the people say, belongs into parazoa. And after that now, you know that's porifera. And the next question, when one animals belong to porifera, based on which characteristic one animal belong to porifera. Nah, jadi karena itu makanya sekarang pertanyaan Bapak, ya, ini kan sudah kalian pelajarinnya ini waktu di SMP, di SMA. Tapi kan kadang-kadang kalian tidak mengerti, ya, ya. This topic basically you have learned when you were still in junior high school and also
in senior high school. But now when I ask you, what is the reason why porifera belong to animals? Ayo, apa dasarnya porifera itu masuk hewan? Siapa yang menjawab dulu? Ya, anybody? Pak Binari itu kan masuk hewan, animalia. Apa alasannya Pak Binari itu masuk kelompok hewan, the kingdoms of animal? Apa dasarnya? Kalau Anda temukan sesuatu, when you find something, organism, and now you try to classify whether it belong to animal or whether it belong to plant. How can you determine that? Bagaimana Anda menetapkan kalau Anda ya dibawa seseorang kepada Anda satu makhluk, sekarang makhluk itu akan Anda tentukan ya dia masuk hewan atau tumbuhan. Ada yang tahu, Nak? Berdasarkan klasifikasi. Ya, berdasarkan apanya? Berdasarkan klasifikasi hewan atau tumbuhan tersebut. Iya. Apa parameternya? Kapan kau katakan hewan, Pak? Kapan kau katakan tumbuhan? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena porifera tidak mempunyai dinding sel, sedangkan tumbuhan ini. Ya, kata awal dulu, Nak. Ya, benar itu ya. Jadi, suatu organisme masuk ke hewan karena kalau diperiksa struktur selnya, ya, nah, organisme tersebut tidak memiliki dinding sel. Hanya memiliki membran sel. Itu dulu. Makanya satu organisme diklasifikasikan hewan atau tumbuhan, itu yang dilihat struktur selnya dulu. Kalau tak punya dinding sel, masuklah dia hewan. Kalau punya dia dinding sel, masuk dia di tumbuhan itu dulu. Jelas? Ya, jadi Pak Binari itu masuk kelompok hewan, kerajaan hewan, Animalia Kingdom, karena kalau diperiksa sel-sel Pak Binari itu, dia hanya punya membran sel. Tak memiliki yang namanya dinding sel. Jelas? Nah sekarang, kenapa porifera dimasukkan metazoa? Apa alasannya? Makanya kemarin kan lihat kan, waktu tugas pertama kan, itu kan Bapak kasih untuk dikerjakan beragam istilah. Ya, still remember I have given you ya one text try to describe scientific terms ya that have special relation into taxonomy. Maka sekarang muncul itu. Anda taksonomi, Anda mengelompokkan. Tadi Anda kelompokkan tumbuhan bila punya dinding sel. Anda kelompokkan hewan bila dia tidak punya dinding sel, melainkan hanya membran sel. Makanya sekarang porifera masuk hewan. Karena betul, kalau dilihat selnya, dia tidak punya dinding sel, melainkan hanya membran sel. Porifera don't have cell wall, but porifera has cell membran. Ya, itu dia. Nah sekarang, next question, why belong to metazoa? Ya. Because multicellular. Ya, apa maksudnya? Apa maksudnya metazoa? Prosmida tadi. Multicellular itu apa artinya? Mereka memiliki sel karena memiliki lebih dari satu sel. Itu artinya kan? Memiliki banyak sel. Itu artinya metazoa.
Meta di atas, ya, boleh katakan hewan-hewan yang memiliki jumlah sel lebih dari 1. Makanya istilah yang diambil Rosmida tadi, kalau satu sel uniseluler, kalau banyak sel multiseluler. Multiseluler itu adalah metazoa. Makanya kalau ditanya, kenapa Porifera masuk metazoa dalam taksonomi? You must answer because the Porifera consists of more than one cell. Dia Porifera itu tubuhnya terdiri dari lebih dari satu sel. Jelas sekarang? The next. Why belong to diploblastic? What is the reason? Mengapa Porifera diploblastik? Anybody know about that? Karena mereka memiliki ektoderm dan endoderm. Ektoderm dan endoderm. Bagus Rosmida, tapi dengan bahasa sedikit Bapak rombak ya. Karena Porifera itu dalam perkembangan embrionya memiliki 2 lapisan. Because in development of its embryo just consists of 2 layers. That is what we say ectoderm and endoderm. Benar itu. Jadi harus ngerti. Ya. Jadi kenapa dia diploblastik? Karena dalam perkembangan embrionya, hewan ini ternyata hanya memiliki 2 lapisan. Itulah namanya lapisan ektoderm yang akan berubah menjadi bagian luar epidermisnya, dan ada yang namanya nanti bagian ektoderm. Belum memiliki namanya mesoderm. Ya. Baik, nanti Anda belajar lagi ya. The next. Why we say that Sparazoa? Kenapa Porifera disebut juga sebagai kelompok hewan parazoa? Karena belum memiliki bentuk hewan sesungguhnya. Ya, Juli Mardiana. Maksudnya di situ nak, belum memiliki bentuk hewan sesungguhnya, apanya? Karena Porifera itu belum menunjukkan bentuk hewan yang sesungguhnya. Kayak dari kasat mata belum terlihat dan tak ternilai seperti hewan gitu. Oh, ya boleh nak. Tapi masih belum ke sana kalau disebut sebagai parazoa ya. Istilah parazoa itu. Nah, ada lagi yang lain memberi komentar? Kemana Tia? Coba ulangi jawabannya nak. Itu nampaknya jaringannya nggak stabil, jadi dia suaranya nggak jelas. Ya, coba ulangi once more. You can repeat that. I ask you to repeat your answer. Karena tidak memiliki. Ya, di situ kan ada di situ ya, lack tissue. Tidak memiliki jaringan, maksudnya apa? Jadi sebenarnya istilah parazoa itu artinya para, artinya samping. Zoa artinya hewan, hewan-hewan sampingan. Hewan sampingan. Maksudnya apa? Lihat ya. Kalau tadi dia sudah punya 2 lapisan sel, tapi ya koordinasi antar sel-sel belum ada. Nah, jadi tidak ada koordinasi. Lihat, bandingkan. Nanti ya,
Ya, misalnya protozoa, itu kan satu sel. Satu sel itu semua kan, di situ makannya, di situ nya, di situ bernapasnya, di situ semua. Makanya dia namanya uniseluler, protozoa, hewan pertama. Sekarang masuk dia tadi metazoa, multiseluler. Dia sudah lebih dari 2 sel, makanya tidak 2 lapis. Tapi masalahnya sel-sel itu belum berspesialisasi membentuk jaringan. Makanya nanti lihat di Porifera tidak ada istilah jaringan. Sel-selnya itu masih bekerja sendiri-sendiri, walaupun dia sudah ada dalam suatu hewan. Nah, makanya datangnya istilah parazoa itu karena memang sel-sel yang ada pada Porifera itu belum mampu menyatu membentuk suatu jaringan. Jadi belum ada koordinasi antar sel. There is no coordination amongst the cells that could be found in Porifera. Harus paham itu. Ya. Karena itu makanya disebut dia belum memiliki jaringan, lacks of tissue. Jadi nanti walaupun ada macam-macam selnya, tapi macam-macam sel itu belum dia menjadi mengalami setelah namanya diferensiasi, spesialisasi menjadi jaringan. Nah, itu dasarnya. Nah, sekarang kenapa disebut dia Porifera? Nah, ini kan. Maka muncullah sekarang Porifera itu asalnya dari pori dan vera, veri. Pori, small hole, pori, lubang kecil. Vera, verus, memiliki heb. Makanya, a keywords for this animal, kata kuncinya untuk hewan ini adalah dia hewan yang memiliki pada permukaan tubuhnya lubang-lubang kecil. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi konsep-konsep itu harus Anda kuasai, ya. Nah, saya kira ini biasa ini nanti bisa Anda baca hewan sederhana mengandung sel-sel khusus tapi tidak diorganisasi dalam bentuk tingkatan tertentu. Nah, itu tadi. Ya, kebanyakan marin warnanya agak sedikit cerah. Tapi kalau dia di air tawar, warnanya itu kusam, buram. There is what we say like that, dull green color. Ya, nah itu dia. Jadi ada dia di air laut, ada di air tawar. Walaupun dominan di air laut, marine. Ya. Nah, sekarang, jadi ini tadi kan, Porifera means for bearing. Bearing, memiliki lubang kecil. Nah, jadi lihat air masuk ke lubang-lubang itu, kemudian masuk ke tubuh dan dia membawa makanan dan oksigen. Jadi nanti lihat, ini lihat akan ada, ini lubang keluarnya osculum, outgoing water. Ini ada masuknya air porosit, ini dan ada di sana namanya disebut sel-sel leher, choanocyte. Choanocyte, collar cell. Nah, ini strukturnya. Lihat nanti ini misalnya ini osculumnya. Osculum, lihat. Yellow color. Nah, kalau Anda lihat, makanya dia air masuk. Nah, air keluar. Itu dia. Itu osculum. Nah, ini kalau dia di fresh water. Jadi saat dia air itu bergerak, there is the movement of water. Of course, water enter by what we say porocyte, and after that get out by what we say osculum. Nah, Oke, yang terpenting sebenarnya ini, the structures of its body. Jadi dia itu kan memiliki rongga, hollow. Rongga itu namanya spongosel. Nah, inilah tadi ploblastik. Outer layer as epidermis, we say also as ectoderm, and in other hand, inner layers, inside layers, we say endoderm. Di antara ectoderm dan endoderm ada namanya lapisan mesenchyme. Ingat ya, belum mesoderm.
not as mesoderm, but still what we say as mesenchyme, mesohyl, sometimes people say that as mesoglea. Ya, nah itu dia strukturnya tadi. Nah, lihat ini, ya, kalau ini osculum tadi lihat, nah ini jalan masuknya tadi dari porosit masuk keluar, ya. Makanya lihat ini, kalau di lapisan ini tadi ektodermnya, ini lapisan namanya mesoglea mesohyl, ini di dalam ini namanya lapisan endoderm. Pada lapisan dalam ini terdapat ini tadi sel-sel leher. Kalau diperbesar ini dia. Ya, ini sel leher, choanocyte, ya, collar cell, funnel cell. Nah, apa fungsinya ini? Nanti lihat saat air masuk, maka nanti lewat gerakan-gerakan dari silia ini, masuklah air ke sini, masuk makanan ke sini, dicerna di sini. Ya, dicerna, choanocyte. Dan di belakangnya itu sudah ada siap menampung, amoebocyte. Makanya lihat, ya, makanya choanocyte berfungsi dalam pencernaan, to digest of the food, amoebocyte, ya, spesial nanti untuk transportasi, pengangkutan makanan. Ya, dan semua ini berkembang nanti dari archaeocyte ini, amoebocyte, ya. Nah, lihat ini ada amoebocyte dan di sini ada lihat rangkanya spicula. Jadi ini diperhatikan klasifikasi, ya, klasifikasi dari Porifera adalah berdasarkan komposisi dari rangka ini spicula, ya. Nah, jadi classification of Porifera be based on this composition of this spicule. Jadi ini dia dasarnya. Makanya kalau ditanya, ya, the classification of Porifera be based on what? Anda harus bisa. Kata kuncinya ini, spikulanya ini. Apa komposisinya? Bahan apa dia punya? Ya. Nah, jadi nanti bisa Anda lihat, makanya Bapak bilang, nah, ya, makanya lihat choanocyte, lihat pada bagian rongga, ya, bagian pencernaannya gastrovaskular, amoebocyte, digest and distribute of the food. Jadi mencerna, mendistribusi, nah, di bagian ini tadi termasuk, ya. Nah, jadi gastrovaskular, gaster artinya semacam dia, ya, lembungnya, ya, gaster, ya, saluran lembungnya ini. Ya, itu dia. Nah, lihat ini yang terpenting, ya. Jadi lihat tadi ini collar cell, sel leher, ya, ya, apa karakternya? Silakan. Nah, kira ini lihat lagi, diulang lagi, ya. Nah, ini yang penting, ya, the kinds of cell in Porifera could be as general and specialized cell. Jadi lihat. Dasar semua selnya adalah disebut sel induknya, ya, stem cell as archaeocyte, ya, archaeocyte. Inilah yang akan berkembang menjadi amoebocyte, bahkan sel-sel ovum, sel-sel sperma yang berfungsi untuk reproduksi, bahkan untuk, ya, pembentukan apa yang disebut dengan rangka-rangka tadi. Disebut sel-sel pembentuk rangka itu sklerocyte, ya, dan ada spongocyte, ya. Jadi semua dasarnya, ya, adalah dari archaeocyte. Ya, lihat, ya, amoebocyte mencerna makanan, juga berkembang menjadi sperma dan ovum, atau membentuk rangka spicula, atau membentuk serat berupa spongen, protein, ya. Nah, itu dia. Nah, karena itu makanya kata kuncinya sekali lagi, ini saya kira, ya, bisa Anda lihat macam-macam itu Anda punya. Ah, ini dia, ya. Jadi kalau dia rangkanya itu disebut berupa serat-serat protein, muncullah spongin, ya. Kalau nanti rangkanya itu keras, bahkan ada berbentuk bintang, berjari-jari, namanya nanti, ya, bisa dari kapur, limestone, atau bisa dari silika atau gelas. Nah, jadi karena itu makanya nanti lihat ini, lihat. Kalau ini tadi spongin, serat-serat protein, maka inilah namanya jadi kelas demospongia. Kalau ini silika, kaca,
silikat, lihat ini keras, itulah namanya muncul namanya ya heksaketinellida. Kalau dia namanya ini ya rangkanya derajat kapur, kalsium karbonat, muncullah namanya kalkarea. Jadi jelas ya. Nah, karena itu lihat ini ya. The kinds of spicules ya, lihat ini rangkanya ini ada bersegi 3, ada bersegi 6. Nah, itu dia. Nah, karena itu ini dasar terpenting ya. Ini taksonomi ya. The classification of sponges be based on chemical composition of skeletal elements, the size of the spicules, mega or microscleres, the number of arcs or rays of the spicules, and their shapes and distribution. Lihat ini. Jadi klasifikasi berdasarkan atas, ya komposisi kimia dari rangkanya, ukuran dari rangkanya, apakah besar atau kecil, jumlah tadi, ya sudut-sudutnya, ya berapa dia apanya itu jari-jarinya dari spikula itu, dan bagaimana bentuknya serta sebarannya. Nah, lihat ya. Jadi makanya ini dia lihat, ya. Nah, jadi klasifikasinya itu dia lihat. Kelas kalkarea disebut sebagai ya porifera berkapur. Lihat, rangkanya kapur, kalsium karbonat. Ini contohnya. Kalau rangkanya dari gelas, silikat, makanya ini silikat itu H2S13O7, maka namanya heksaketinellida. Sebutan heksa karena nanti dia ya rangkanya itu lihat mono di tri tetra penta heksa. Dia bersegi 6. Masih ingat kan? Mono di tri tetra penta heksa hepta okta nona andeka. Nah, begitu dia. Ya. Jadi kata kunci as a keywords ya, itu dia ya. Nah, spikulanya dari zat kaca. Ini dia demospongia. Ini rangkanya dari serat-serat namanya dominan adalah dari protein. Itulah spongin. Walaupun kadang-kadang ada campuran dari yang berupa kaca ataupun dengan protein tadi. Jadi karena itu makanya nanti ya klasifikasinya berdasarkan itu. Itu kelasnya masuk ke ordo nanti di samping ini muncullah lagi nanti tipe-tipe saluran airnya. Mungkin Anda masih ingat ada sikon, ragon dan ya 3 macam tipe saluran airnya. Nah, juga sebaran dari the distribution of that spicule. Nah, jadi itu dia ya. Nah, makanya nanti ini lihat ya. Nah, sekira ini kata-kata kuncinya nggak jadi masalah. Jadi ingat ya, dia hermaprodit bisa menghasilkan apa yang namanya ya. Nah, sel jantan, sel betina itu tadi dari archaeocyte ya. Jadi dia melepaskan telur dan sperma, tentu keluar dari oskulum, nanti di air dia ya kawin, menghasilkan zigot, ya dari cross fertilize, ya. Nah, oke, nah jadi nanti Anda bisa lihat, ya. Nah ini dia, sekira macam-macamnya, tapi konsep utamanya lihat, ya klasifikasinya tadi, ya dan aneka ragam. Ada sel-sel yang ada pada hewan itu yang timbul dari archaeocyte. Nanti dari videonya bisa Anda lihat, ya. Saya kira cuma konsep-konsep tadi mungkin harus Anda mengerti. Ya, what is its economic importance? Apa nilai ekonominya? Ya, dulunya kan digunakan untuk sebagai pembersih. Ya, itulah terutama dari ya demospongia. Nah, karena itu makanya sekali lagi pahami tadi istilah-istilah tadi, ya, mulai dari metazoa, diploblastik, parazoa, porifera, ya, kalkare, ya, heksaketinellit, ya, demospong, ya, struktur tubuhnya tadi ada yang namanya bagian ektoderm, ada bagian mesoglea, ada bagian endoderm. Nah, nanti ini ya mungkin habis, nanti kita join sekali lagi ya.
untuk kita boleh berdiskusi. Ya, saya kira siap-siap ya memahami apa konten dari ya topik ini ya. You must really more understand the content of this topic. So I think I have delivered for you what is the concept that more important, the math that must you comprehend. Ya. Okay? Yeah. So I would like, yeah, of course, to invite you, yeah, when, yeah, now our job, yeah, be finished, ya, oke. Nah, itu dia tentang yang namanya porifera. Jadi kata kuncinya sekali lagi dalam sistematiknya, ya, komposisi rangkanya, ya, kemudian jumlah arah dari rangka itu ada yang bersegi 4, ada segi 6, ya, ada bersegi 3, ya. Nanti Anda bisa lihat, ya. Kemudian sebarannya, itulah dia nanti menyebabkan ada sampai ordo-ordonya. Kemudian juga lihat sebaran dari rangka-rangka itu. Nah, jadi kata kuncinya seperti tadi. Nah, dalam keadaan lingkungan tidak menguntungkan, ya, dia bisa berubah menjadi satu bentuk yang namanya gemule. Ya, gemule. Nah, nanti dia dalam keadaan lingkungan jelek, maka dia berubah menjadi satu sel yang tahan akan segala cuaca, yang disebut dengan istilah gemule. Dan kalau lingkungan sudah baik, maka dia akan berkembang kembali menjadi sebuah porifera. Nah, saya kira itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, sekali lagi, thank you very much for your attention. I'm sure now you can more understand, especially the basic classification of this animal. Ya, silakan nanti kita ya tunggu untuk kita ya lanjutkan ya bagian dari topik ini. Bahkan nanti kita lihat sebentar ya, kalau boleh kita lihat cnidaria ya, supaya paham. Karena materinya semua sudah ada, Anda bisa baca, cuma kadang-kadang ya still difficult to understand. Ya. Nah, jadi karena itu sekali lagi ya aspek-aspek itulah yang mendasari apa yang disebut dengan porifera tadi. Kira thank you very much ya. We wait for next ya meeting, the second meeting. Ya. Ya. Kalau nanti ini sudah habis. Oke. Ya. Atau barangkali menunggu habis, ya silakan siapa mau bertanya. Okay, I ask you to open your video so that I can see you.